Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat informasi CPNS ya, selamat ya. Ini udah ada informasi fix terkait dengan pendaftaran CPNS atau CASN tahun 2021 dan sudah resmi dibuka hari ini. Jadi antusias banget buat teman-teman yang memang mau berjuang di CASN tahun 2021. Saya doakan semoga lancar. Nah, dengan menanggapi terkait dengan pendaftaran yang dibuka pada hari ini 30 Juni, saya akan share informasi tips yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua dalam melakukan pendaftaran CASN 2021 ya. Simak ya, saya akan bagikan tipsnya dan lengkap jadwalnya. Jadi teman-teman simak baik-baik, jangan di skip ya, kalau bisa dicatat supaya tidak gagal informasi. Buat teman-teman semua yang masih belum subscribe ya, silahkan subscribe, klik tanda lonceng ya, notifikasi semua supaya dapat informasi terbaru dari informasi CPNS. Karena saya akan share terus update terbaru ya terkait dengan pendaftaran, semua latihan soal sampai nanti hingga akhir masa pengumuman. Jadi saya akan bagikan tips triknya semuanya ya. Yang masih belum ikutin grup silakan gabung di grup Telegram ataupun follow akun Instagram dan Facebook saya. Ada lengkapnya di link deskripsi, dan jika ada pertanyaan silakan di link komentar. Sebisa mungkin saya jawab meskipun mungkin agak lama ya karena berbagai kesibukan. Jadi mohon maaf tidak bisa menjawab sesuai dengan waktu yang tepat. Oke, terima kasih. Kita simak video berikut ini untuk tipsnya terkait dengan pendaftaran CASN 2021. Jangan di skip. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang harus diperhatikan ketika teman-teman itu sudah mulai melakukan pendaftarannya, karena hari ini informasinya sudah dibuka, jadi teman-teman sudah bisa mengaksesnya. Beberapa hal tersebut terkait dengan pendaftaran tentunya ini akan berimplikasi pada kelulusan seleksi administrasi. Nah, saya akan bagikan ini. Yang kedua nanti saya akan sampaikan jadwal lengkapnya supaya teman-teman bisa catat juga. Meskipun itu sudah dibagikan resmi ya, sudah diedarkan banyak sekali di grup-grup ataupun di media sosial yang menyampaikan terkait jadwal pelaksanaan CASN. Silakan nanti bisa dicatat dan diperhatikan baik-baik. Yang pertama, pilih formasi teman-teman, pilih formasi atau teman-teman ketika ingin melihat formasi ya pembukaan seleksi CASN 2021, teman-teman bisa mengakses portal di sscasn.bkn.go.id ya. Nah, di situ akan ada beberapa link formasi dari berbagai instansi daerah maupun pusat. Teman-teman bisa klik link tersebut ya. Setelah klik teman-teman ya, yang kedua setelah mendapatkan informasi untuk bisa mengakses ya, teman-teman yang kedua cari formasi yang memiliki peluang besar dengan menulis data formasi yang tersedia dan disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kita. Nah, ini selalu saya tekankan teman-teman harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya, karena ini penting banget. Banyak banget kasusnya ya. Jadi untuk tahun 2019 ketika itu sudah lulus, sudah dinyatakan lulus, ternyata dibatalkan kelulusannya. Karena apa? Tidak kesesuaian pendidikan atau kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, ini meskipun di awal seleksi administrasi itu bisa lulus, bisa saja dimungkinkan untuk dibatalkan. Nah, sehingga kita harus cermat dari awal teman-teman, sesuai kualifikasi pendidikan kita. Nah, yang ketiga, eliminasi formasi yang memiliki peluang rendah. Jadi ini saya sarankan sekali dan ini sudah saya praktekkan ya. Teman-teman buat daftar rincian formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya. Kalau saya dulu saya buat nih yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya tuh di kementerian apa saja dan formasinya apa saja ya. Saya ingin apa. Nah, setelah itu saya eliminasi satu persatu yang memang dimungkinkan saya tidak lulus nih di sini gitu ya. Nah, dengan mengeliminasi hal tersebut kita mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama adalah kebutuhan ya. Berapa sih jumlah yang dibutuhkan? Kesesuaian pelamar ya. Berapa banyak yang melamar? Kita harus bisa menganalisis hal tersebut karena ini penting sekali ya. Dengan kita melihat kebutuhan yang dibutuhkan ini hanya sedikit ya, tapi yang melamar banyak sekali. Nah, artinya kita
akan memiliki saingan yang besar di situ. Nah, ini peluangnya rendah nih, tidak saya pilih gitu ya. Lalu kita harus mempertimbangkan juga lokasi penempatan ya. Meskipun kita dibebaskan untuk memilih ya, diperbolehkan memilih dimanapun lokasi penempatan kita, tidak harus sesuai dengan domisili kita, tapi itu bisa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan formasi. Yang selanjutnya adalah jenis formasi itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis formasi ya teman-teman, ada kumlot, ada umum, kemudian ada disabilitas. Nah, saya sarankan ketika teman-teman memiliki nilai yang cukup, ambil formasi yang kumlot. Nah, karena itu sangat bisa membantu. Tetapi ketika nilainya atau standar yang disyaratkan tidak mencukupi, bisa mengambil formasi umum atau sesuai dengan kebutuhan diri teman-teman ya, disesuaikan. Nah, hal ini menjadi sangat penting menurut saya karena memang ini berpengaruh sekali terhadap peluang lulus kita untuk bisa menjadi CPNS. Nah, yang terpenting kita bisa lulus di tes SKD terlebih dahulu teman-teman. Nah, itu yang terpenting saja. Nah, setelah itu nanti kan akan dibuat kualifikasi kita masuk enggak untuk kita bisa melanjutkan ke tes kompetensi bidang. Oke? Yang ketiga, ya setelah kita sudah memilih formasi yang kita lamar, kemudian kita sudah yakin dengan hal tersebut karena hanya satu formasi ya yang bisa kita lamar gitu. Jadi kita harus benar-benar memilih formasi itu dengan baik ya, dengan matang. Nah, lalu kita membuat akun di menu registrasi teman-teman. Kita masuk ke akun asn.bkn.go.id. Nah, di situ akan ada menu registrasi. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelumnya. Jadi kalau menurut saya semua itu harus dipersiapkan dengan matang ya, jangan asal ya. Kita persiapkan, kita teliti kembali dokumen yang dipersyaratkan apa, yang harus disiapkan apa, disesuaikan dengan kebutuhan formasi. Nah, biasanya setiap instansi itu ada persyaratan khusus yang mereka persyaratkan, ada persyaratan tambahan. Nah, kita juga harus pahami itu ya. Kalau kita sudah kumpulkan syaratnya, kita teliti ulang. Nah, itu wajib diteliti, wajib sekali kita harus betul-betul lengkap ya apa yang dipersyaratkan. Nah, di menu registrasi ini kita harus menyiapkan juga nomor induk ya, nomor induk kependudukan atau KTP kita, kemudian KK. Kita juga harus melengkapi data diri, scan KTP dan swafoto. Nanti akan saya buatkan video terkait dengan alur pendaftaran CSN 2021. Ya, ditunggu ya teman-teman semua. Nah, kalau kita sudah mencukupi persyaratan tersebut, kita bisa login ke akun sscasn.bkn.go.id. Kita sudah mantap nih, kita sudah bikin registrasi, kita login dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi, registrasi ya, nomor induk KTP dan mungkin passwordnya yang bisa login ke akun tersebut. Nah, untuk mendaftar ke instansi ini kita mantapkan lagi teman-teman ya, karena tadi kita sudah melihatkan formasi apa saja yang ada di instansi, kemudian kita sudah mengeliminasi, kita sudah memilih yang memiliki peluang besar untuk kita bisa lulus. Nah, itu setelah itu kita bisa mendaftar di instansi ya. Kalau saya dulu nggak mengambil di awal ya, saya di pertengahan gitu teman-teman untuk bisa daftar ke instansi, karena saya juga melihat peluang dan memantapkan, kemudian mengumpulkan persyaratan berkasnya hingga sampai lengkap, baru saya mendaftar ke instansi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, jadi teman-teman juga bisa cek video saya yang lainnya terkait dengan persyaratan pendaftaran CPNS ya, itu ada lengkap di situ, teman-teman bisa scroll, bisa lihat semua lengkap di channel saya. Itu bisa dipersiapkan seperti KK, KTP, ijazah, transkrip, pas foto, swafoto, atau dokumen yang lain yang memang dipersyaratkan oleh instansinya. Sekali lagi saya tekankan teman-teman harus benar-benar detail, benar-benar teliti ya, benar-benar lengkap kebutuhan dokumen yang dipersyaratkan ya. Dan selanjutnya tipsnya, sesuaikan syarat yang dibutuhkan dengan upload file. Nah, artinya ini apa? Ada ketentuannya ya. Kalau ini biasanya ada ukuran filenya. Itu kita harus perhatikan ya. Tips yang nomor
8 ya, selanjutnya perbanyak berbuat baik ya, berdoa, beribadah dan semangat belajarnya. Nah, itu saya doakan teman-teman bisa lancar pendaftaran, kemudian bisa lolos seleksi administrasi, karena ini merupakan rangkaian tips yang saya bagikan. Ini adalah rangkaian teman-teman untuk bisa lolos ke seleksi administrasi. Nah, beberapa hal tersebut memang harus perlu sekali kita perhatikan, bahkan itu menjadi kunci utama untuk kita bisa lolos gitu ya teman-teman. Ini bisa dicatat baik-baik, bisa menjadi bahan informasi buat teman-teman untuk bisa melakukan pendaftaran CASN 2021. Oke, selanjutnya saya akan bagikan rangkaian jadwal lengkap untuk seleksi CASN 2021. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu, bisa dicatat ya timelinenya, bisa dicatat waktunya, jadwalnya saya akan bagikan. Oke teman-teman, ya ini adalah tanggal 30 Juni. Tanggal ini mungkin yang sudah ditunggu seluruh rakyat Indonesia ya, karena memang sudah menunggu-nunggu waktunya kapan ya pendaftaran seleksi CASN akan dibuka. Nah, ini saatnya nih 30 Juni hingga 14 Juli, itu adalah pengumuman seleksi ASN. Jadi periode tersebut tanggal 30 sampai 14 Juli itu akan ada pengumuman. Kemungkinan adalah pengumuman instansi ya terkait dengan formasi. Jadi ada beberapa terkadang nggak semuanya sama teman-teman. Kadang instansi pusat dan pemerintah daerah itu berbeda waktunya ketika mereka membuka pengumuman seleksi ASN. Jadi teman-teman harus sudah persiapkan, harus sudah lihat terus ya informasinya terkait dengan kapan sih instansi yang saya tuju ini dibuka pendaftarannya ya. Teman-teman bisa lihat di tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2021. Selanjutnya untuk pendaftaran seleksi ASN itu dimulai tanggal 30 Juni sampai 21 Juli 2021. Nah, artinya mulai hari ini tanggal 30 Juni, teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran dengan membuat menu registrasi ataupun mengakses halaman sscsn.bkn.go.id. Di situ akan banyak sekali informasi terkait kebutuhan pendaftaran ya. Itu pun maupun formasi, kemudian instansi apa saja yang sudah buka, persyaratannya dan semuanya bisa diakses mulai hari ini ya. Yang selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi itu akan dilakukan pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2021. Nah, momen ini tentunya sangat penting ya, karena nggak semuanya bisa lulus. Nah, tadi saya sudah bagikan tips, teman-teman bisa catat baik-baik. Tips tersebut bisa menjadi acuan untuk bisa kita lulus seleksi administrasi ya. Selanjutnya adalah masa sanggah, itu akan dilakukan pada tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2021. Kemudian akan ada jawab sanggah. Jawab sanggah ini artinya yang sudah kita sanggah itu akan ada jawabannya ya, diterima atau tidak. Nah, itu tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus 2021. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah itu tanggal 9 Agustus 2021 dan pelaksanaan SKD 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Kalau saya yang lalu itu SKD-nya masih belum online ya, masih kondisi normal, belum pandemi, sehingga dulu masih di suatu kota tertentu ya yang sudah ditentukan ya. Tapi kalau untuk di kondisi pandemi mungkin akan berbeda sesuai domisili ya, seperti saat saya melakukan tes SKB itu di kondisi pandemi. Nanti saya akan juga bagikan tips bagaimana kita bisa melaksanakan tes di kondisi pandemi dan pengalaman saya menarik terkait tes CPNS di kondisi pandemi. Oke, ditunggu videonya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non guru. Nah, ini setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik lokasi, maka akan ada pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non guru. Nah, pengumuman hasil SKD itu dilakukan tanggal 17 hingga 18 Oktober 2021, persiapan pelaksanaan SKB 19 Oktober hingga 1 November 2021. Nah, terkait dengan persiapan pelaksanaan SKB tentunya ada persyaratannya. Kalau saya dulu harus menggunakan surat rapid test dan berbagai macam persyaratan terkait dengan protokol kesehatan. Ya, saya rasa tidak jauh berbeda ya. Ini pun harus dilakukan di
tahun ini karena memang kita masih di kondisi pandemi yang masih belum kondusif. Oke. Pelaksanaan SKB itu dilakukan pada tanggal 8 hingga 29 November 2021 dan penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3 Calon Guru itu tanggal 15 hingga 17 November 2021. Nah, jadi pelaksanaan seleksi kompetensi P3 Calon Guru ini selalu dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD dan SKB ya. Jadi ada 2 sesi ya. Kemudian pengumuman kelulusan itu tanggal 18 hingga 19 Desember 2021. Ada juga masa sanggah ya terkait dengan hasil yang tidak memuaskan dan hasil itu tidak sesuai dengan hasil yang kita peroleh ya. Jadi kita bisa mengajukan masa sanggah itu tanggal 20 hingga 22 Desember 2022. Kemudian akan ada jawaban di masa sanggah tanggal 20 hingga 29 Desember. Nah, pengumuman pasca masa sanggah itu tanggal 30 hingga 31 Desember 2021. Jadi, kasus terkait dengan pengumuman masa sanggah ini juga ada yang diterima, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak sesuai hasilnya bisa mengajukan di masa sanggah. Kemudian pengisian DRH itu tanggal 1 hingga 18 Januari 2022. Nah, DRH ini penting sekali. Ada beberapa persyaratan dalam pengisian DRH ya. Nah, nanti bisa dicek juga di video yang lainnya. Ini ada, sudah saya share. Dan yang terakhir adalah usul penetapan NIP ya atau NIPPK tanggal 19 Januari hingga 18 Februari 2022. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan teman-teman semua. Saya doakan semoga bisa lulus ya. Semoga bisa tercapai impiannya. Jangan lupa berdoa, ikhtiar, dan banyak berbuat kebaikan ya. Selamat berjuang teman-teman semua. Ya, saya doakan sukses selalu. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng dan notifikasi semua supaya dapat pembaruan video dari informasi CPNS. Teman-teman juga yang masih belum follow Instagram ataupun Facebook, ayo silakan ya, lengkap ada di link deskripsi. Jadi kalau yang mau bertanya juga boleh ya di link komentar. Oke gitu teman-teman, mungkin sharing dari saya di video kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Jadi update terus informasi terbaru di channel Informasi CPNS. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu.